Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik kalau ada, mbak-mbak, arsyadakumullah. Tidak lupa di malam yang berbahagia ini kita memperbanyak puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkhusus atas nikmat kesempatan, ya, pilihan kegiatan, ya, semoga kehadiran kita di sini, ya, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merambah kepada keluarga beliau, putra-putri beliau, para istri, sahabat dan siapapun yang mengikuti mereka hingga akhir zaman kelak. Hadirin jamaah Masjid napa niku? Hidayatul Islamiyah. Arsyadakumullah. Di malam yang berbahagia ini kita akan sedikit, ya, bermuhasabah, ya, barangkali apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, mi'adul ibad, ya, ya, perjanjian seorang hamba, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nyawa itu adalah wadiah, titipan, ya, ketika yang punya nyawa itu mengutus, ya, malaikatnya untuk nagih, ini kita termasuk menjadi seorang hamba yang sudah siap-siap sejak lama. Ya. Di dalam firman-Nya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, semua yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Yang lebih khusus lagi, ya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan, ya, ancer-ancer, ya, kepada umatnya, termasuk insya Allah kepada kita, ya, bahwasannya sabdanya itu, ya, a'mara ummatil ma baina sittin wa sab'in, ya, wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Jadi umur umatku itu kisarannya 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali, ya. Ya, mereka yang umurnya lebih daripada itu. Ya, jadi kalau di antara kita itu ada yang kelahiran 1962, ya, kalau sekarang 2022 itu berarti 60 tahun, ya, ya. Tapi beliau menyabdakan 70, ngoten nggih, ayem-ayem nggih, ayem-ayem. Berarti yang lahir 1952. Ya, ya. Tapi kebanyakan, ya, di antara kita itu adalah mengangan-angankan hidup lebih lama lagi, ya. Akan tetapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, apapun, ya, keadaannya itu bahkan
Ya, ada seseorang yang mengatakan ya kullu ibni unsa ya wa in tola salamatuhu ya yauman ala khadbai mahmulun ya. Ya. Setiap anak ya, setiap dari anak seorang wanita. Ya, kita nggih, saya, bapak-bapak juga ibu-ibu ya, setiap anak dari seorang wanita meskipun ya masa sehatnya itu lama. Ya, bahasa kerennya itu jarang sakit, ya, sehat terus ya. Yauman pasti satu hari ya alatin hadbai ya pasti ya ada hari di mana dia itu akan diusung ya di atas keranda. Jadi bagaimana ya beliau Rasulullah ya sudah memberi ancar-ancar kepada kita semua ya sekitar itu ya kalau panjenengan ya membuka ya di situs berita-berita angka harapan hidup orang Indonesia ya. Mriki termasuk Indonesia insyaallah nggih. Ya. Itu yang pria itu rata-ratanya itu 72 tahun. Ya, itu syaratnya itu sehat terus. Ngoten nggih. Yang wanita itu 76 tahun. Sehingga kacek pinten Bu? 4 tahun. Sehingga lebih banyak jandanya daripada duda. Ngoten nggih. Ya, karena 4 tahun itu lumayan lama nggih. Kalau setiap hari ada bapak-bapak yang mati kan silahkan hitung sendiri. ya. Lah. Tapi jenengan ya patut berbahagia ya. Ya, disparasi perbedaan harapan hidup antara orang kota sama orang desa. Saya tidak tahu di sini suasananya itu kota tapi neng desa gitu. Itu perbedaannya itu 10 tahun. Ya, jadi kalau ada tetangga baru dari Solo, Semarang, Jakarta pindah mriki, itu boleh jadi dia itu ingin umurnya itu lebih lama. Pengen ya usianya itu ditambah 10 tahun lagi. Ya, tapi bukan berarti ngaten nggih, jenengan yang ingin pindah ke Solo itu ingin mati 10 tahun. Ya, lebih singkat umurnya, bukan seperti itu ya. Itu memang ya ilmunya. Tapi yang menjadi pokok pembahasan ya. Dan para hadirin ya, kita perlu tahu ya, Jadi seorang muslim yang jarang mengingat kematian itu termasuk muslim yang mempunyai kekurangan. Aib. Jadi aib kita antara lain itu adalah jarang sekali ingat mati. Ya. Maka seorang ulama ya itu beliau itu sampai berdoa begini. Ya. Allahumma alhimna rusdana wa basirna bi'uyubina ya wa asghilna bimudawatiha wa wafiqna lil qiyami bi syukri liman yatlu'u ala masawina bimanika wa barokatika ya arhamar rahimin. Ya, jadi beliau ini berterima kasih ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya kuat ya mengucapkan terima kasih kepada orang yang menunjukkan aibnya. Ya, karena ini kita awali ya, seperti ini ya, karena orang itu lebih tertarik ya itu terhadap urusan-urusan yang secara syahwati itu menyenangkan ya. Misalnya makan, ngoten nggih. Tapi bisa dipastikan ngoten nggih. Urusan jenazah sama makan kinten-kinten nyenengke pundi, Pak? Ya makan, ya. Tapi orang mengurus jenazah ya tidak ada makanan ya jenazahnya tidak diurus kan ngoten. Nggih.
Itu sampai beliau Imam Hasan Al-Basri itu diwaduli ya. Ya Aba Abdurrahman kaifa nasna ya bi qaumin yukhawwifunaka hatta tatiru qulubuna. Ya, wahai Abu Abdurrahman, ya. Sebaiknya orang seperti ini itu mau saya apakan? Jadi ini ada sebagian orang yang anyel ya, tidak senang ketika ada orang lain itu membahas kematian. Padahal orang yang jarang bahas kematian itu termasuk muslim yang tidak lengkap, yang ada kekurangan pada dirinya. Ya. Nyedai bapak fulan, ngoten nggih. Sing dirembuk niku bistik, ngoten nggih. Terus bakso, ngoten meneh, Pak. Nggih. Mie ayam. Nggih, pokoke sing nggih. Tapi ketika mendekati bapak si B, itu yang dibicarakan itu nggih sakaratul maut, ngoten nggih. Naza, gorgoroh, napa melih, Pak? Nggih. Kafan, lahat, nggih. Dan sejenisnya dengan itu. Itu kira-kira dua bapak ini yang banyak followernya yang mana kira-kira? Ya terang yang makanan tadi. Ya. Ya. Tapi beliau Imam Hasan Al-Basri itu menjawab begini, wallah ya, ya an tashaba aqwaman ya yukhawifunaka ya hatta yudrika kal aman khairun laka min antas baha ya aqwaman yu'minunaka ya 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 wa yalhikakal khauf ya. Demi Allah ya, khairun laka ya. Anda ini lebih baik, jauh lebih baik, lebih membahagiakan, lebih menyelamatkan ya mendekati bapak si B yang gemarnya itu menakut-nakuti ya dengan urusan akhirat, urusan kematian, sehingga nanti di sana itu Anda mendapat keamanan daripada Anda itu mendekati ya bapak si A yang gemarnya itu membuat Anda aman senang di dunia, tapi di akhirat nanti Anda itu akan ya diliputi oleh ketakutan. Ya, jadi ngapunten nggih Bapak-bapak Ibu-ibu arsadakumullah, kita akan memberi mungkin beberapa cerita yang mana ya orang dahulu ya mendapatkan cerita seperti ini tuh ya seakan-akan disuguhi hidangan yang lezat. Ya, untuk urusan kematian itu banyak ya ulama itu yang membahas di dalam buku-buku yang khusus. Ya, Syekh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, Imam At-Tabari juga mengarang, Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Tazkirah. Ini kita membuka-buka, itu ada satu kitab namanya Irsyadul Ibad, ya. Yang kedua itu Majmu' Rosail Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Di sana itu di dua tempat ada cerita yang sama, ya. Antara Khalifah Amirul Mukminin dari Bani Abbas namanya Harun Al-Rasyid. Ya. Ya, satu ketika beliau ini mengadakan perayaan ya, istana baru. Ya, dihias, ya bangunannya itu sudah jadi, ya tamu-tamu diundang, makanan dihidangkan, ya. Setelah itu ya ada sesi ya pengungkapan pesan dan kesan. Ya, jadi konon ya itu saking megahnya ya istana baru beliau ya. Itu dikatakan tukang tegel, ya, tukang tegel itu tidak akan ya mendongakkan kepalanya karena dia itu mengagumi tegelnya. Di sepanjang acara niku mung dingkluk terus, ditilus-tilus. Tukune ngendi ngoten nggih. Tulung Agung ini nggih. Marmer nggih. Ya, tukang kayu itu dia tidak akan
ya jauh dari jendela dan pintu, dilus-lus. Nggih. Iki kayu jati nggih, jati napa? Jati londo napa jati? Ya. Nggih. Tukang plafon itu tidak akan menundukkan kepala karena mengagumi keindahan plafonnya. Ya, enten nggih nek salat teng masjid anyar niku ngalang ngeten ta. Nggih, nggih. Tukang korden itu juga ya yang dia perhatikan itu cuma kordennya. Ya, sampai di sesi terakhir itu beliau Harun Ar-Rasyid ya berkata kepada seorang ulama namanya Ibnu Athahiyah. Ya. Ya. Sif lana ma nahnu min naimi minad dunya. Ya, Anda beri gambaran kepada kami. Ya. Kenikmatan hidup yang diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga kami ini. Ya, jadi mungkin sebelum itu ya para hadirin yang datang itu ya memuji-muji rumah, ya memuji-muji pemiliknya, ya. Tapi ini beda, ya. Ya, karena dia sadar, ya, yang dia hadapi itu adalah orang yang sedang sakit, Muslim yang ada kekurangan pada dirinya, orang-orang yang datang itu pun juga, ya, saat itu baru ada kekurangan yang harus diingatkan, ya. Maka beliau mengatakan, ya, aish ma badalaka saliman. Wahai Amirul Mukminin, silahkan ya Anda hidup sesukanya. Ya, pun sing jenengan karepe ya kehidupan seperti itu yang bagus silahkan dilakoni Anda. Ya fi dzilli syahiqatil kusur. Ya kalau saat ini bahagianya Anda itu adalah hidup di bawah ya istana yang tinggi menjulang, lakukanlah. Ya. Yus'a alaika bimastahaita ladar rawahi au fil bukur. Ya memang Anda itu ya seorang penguasa, ya banyak pengikutnya, ya harta tidak bisa dihitung, apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda sukai akan cepat didatangkan kepada Anda. Nggih. Nggih priyantun gadah arta ngoten nggih, Bu Pak nggih. Pemulih bibar panen iku kan sing dugi kan sales to nggih. Ya, dadi jenengan mboten sah perlu teng dealer, salese malah iki. Saliyane sales nggih napa, Bu? Mendring. Nggih, mendring. Nggih sawahe dereng panen mendringe dereng dugi. Nggih. Nggih. Fa'idzan nufus taqa'at an hasrajati sudur. Ya. Tapi ketika ya nanti nafas itu sudah tersengal-sengal, ya tersengal karena ya rongga dada itu semakin sempit, ya fahunaka ta'lamu mukinan makunta ila figurun. Ya maka saat itulah Anda itu baru sadar ya bahwasanya kehidupan yang Anda lalui itu adalah kehidupan yang menipu. Ya. Ini bagaimana seorang ulama itu yang memberanikan diri ya mengatakan sesuatu yang menurut mungkin kita ya tidak empan apa Pak, tidak empan papan. Nggih. Kudune priyantun niku do seneng-seneng nggih, seneng-seneng, tapi justru beliau itu menakuti orang-orang. Tapi menurut Imam Hasan Al-Basri ya, Imam Ibnu Athahiyah inilah orang yang harus ya saat itu didekati oleh ya para hadirin. Ya, kalau mereka itu sadar. Ya, mengatakan bapak-bapak, ibu-ibu arsadakumullah ya, semoga selalu di dalam ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ini ya jarang-jarang ya mengingat mati meskipun kalau kita itu mau ya sedikit saja menghitung. Ya, setahun itu kan cuma pinten Pak? 300 365 ngoten nggih. Kalau tadi kita ulangi. Ya Anda mengharapkan usia 70 tahun, sekarang usia 60 tahun. Berarti kan kali 10, ngoten nggih? 10. 3650. Ya. 3650 bisa apa toh? Nggih. Nggih. Ingkang yuswa 65 kanten pinten, Pak? Nggih. Nggih. 68 kanten pinten? Nggih,
Tapi survei lagi, survei lagi. Itu mengatakan ya angka kematian yang paling tinggi itu di usia 38 dan 52. Nggih. Enten jenengan pinten, Mas? Nggih. 37 punjul 10 sasi. Tidak dinongkas ya. Ya tidak masalah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya mi'atul ibad, karena kematian itu ya kita tidak ya sama 52. Nggih. Ya ini bapak-bapak patut berbahagia itu yang usianya 53 nggih. Wah, alhamdulillah. Ya. Tapi di depannya itu ada usia 60. Lah, momen yang mana kita itu patut mengingat mati pun ya, itu terkadang sebagian orang itu ya seakan-akan tidak tahu. Ngoten nggih? Nggih. Kalau jagongan ya di pos ronda, di Cagro ya tidak membahas ya orang mati itu wajar, ngoten nggih? Ya. Bahkan di masjid itu juga tidak masalah. Nggih. Tapi ketika di depan kita itu ada mayat, ada mayat, itu ya sebagian orang itu malah orang gagas, lah ngoten, jadi kan ada sesi sebelum jenazah berangkat itu kan ada pidato ya, pidatonya itu kan ya mengingatkan mati. Nah, sing dipidato ini kinten-kinten pripun Pak, priyantonipun, jagongan dhewe kan ngoten, jagongan dhewe. Jadi seorang ulama itu sampai mengatakan dalam kitab Irsyadul Ibad, an-nasu fi ghaflatin wal mautu yuqiduhum. Ngoten nggih. Manusia itu ya terus-menerus di dalam kelalaian. Ya. Tapi kematianlah yang bisa menyadarkan. Ya, wa ma yufikuna ya hatta yan fatul umur ya mereka itu tidak akan siuman, tidak akan sadar dari kematian ya kecuali ketika ya di ujung-ujung usia ya. Maka beliau Rasulullah itu mewanti-wanti ya di dalam doa ya yang perlu kita hafalkan ya, Allahumma ja'al khaira ya a'malina apa khawatimah kan gitu nggih, wa khairu a'marina awakhirah wa khairu ayamina yauma nalqaka fih. Ya Allah, ya jadikan amalku yang paling baik itu adalah amal pungkasannya. Ya. Jadikan umurku yang paling baik itu adalah umur penghabisannya. Jadikan hariku yang terbaik itu adalah hari di mana ya aku itu bertemu dengan hari kematian itu. Ya, hari kematian yang kita minta itu adalah hari yang paling baik sepanjang hidup. Tapi ketika orang sehat itu ya yang dipikir itu bukan itu, ya, bukan itu. Ya, wa ma yufikuna hatta yanfatul iman. Ya. Yashiuna ahalihim bijam'ihim. Ya, mereka itu sama, ya. Menyiar-nyiarkan berita kematian saudaranya di perkumpulan-perkumpulan. Itu kalau dulu nggih. Kalau sekarang kan ada orang mati ada dari toa, ngoten nggih. Nggih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wong mati. Ngoten nggih. Ya. Mereka itu ngumumkan kematian. Ya. Yanduruna ila ma fihi qad qabaru. Ya. Mereka itu ya setelah ya diumumkan dipendem itu ya sama-sama melihat ya di lubang ya di sana itu ada jasad orang yang baru saja mereka kuburkan. Yarjiuna ila lami ghaflatihim. Kemudian setelah mereka itu layat ya dari kuburan ya pulang kembali kepada ya kelalaiannya. Ka'annahum ma yarau syai'an wala yandun, seolah-olah apa yang ya mereka saksikan itu tidak berbekas sama sekali. Jadi pulang layat ngaten nggih, sama pulang walimatul ursi ya, sama pulang nggih, pesta-pesta makan itu kesannya itu sama. Ngoten, sama nggih.
Kan sebagian seperti itu. Sebagian itu. Lah ini sekali lagi Bapak-bapak, Ibu arsadakumullah ya. Itu ada konon, itu ada perjanjian ya, antara Nabi Dawud alaihi masalam. Nabi Dawud alaihi salam. Kalau Sulaiman alaihi salam itu dengan malaikat maut. Ya. Itu kat, ngoten nggih, malaikat kan kat, ngoten nggih, ane amat yo mat, ngoten nggih. Nggih, kat. Kowe nek arep nyabut nyawaku, aja ujug-ujug, ngoten nggih, ujug-ujug. Penak nggih. Nggih, sadurunge yo ngekeki tanda-tanda, ngoten nggih. Tanda-tanda. Lah, tandane apa wis karepmu, sing penting aku mudeng nek arep mati. Nggih, nggih. Dikonon nggih, konon. Beberapa tanda itu satu ya. Gigi mulai tanggal tasa kotu asnan. Gigi itu mulai tanggal. Jadi jumlah gigi asalnya kita berapa? 30 berapa? 32. Ya untung saja ya, satu jumlah gigi itu tidak mewakili umur ya, nggih. Nggih, sak untu 3 tahun ngoten nggih. Itu garek dihitung kurang pira. Nggih. Tapi memang ciri-cirinya seperti itu. Nggih, seperti itu. Nggih, sing depan masih berapa, depan atas berapa, bawah berapa, yang kanan kiri berapa. Nggih, ini mboten sah ngelirik-ngelirik nggih, sami mawon nggih. Nggih, nggih. Ya dha'afu nadirun. Ya penglihatan itu semakin melemah. Nggih, ngangge sambungan nggih. Riyen Qur'ane niku alit saepek-epek saged ngoten nggih, diagengke ya. Mengko ageng melih setengah meja niki nggih. Mengke mboten saged maos sak meja ngoten nggih. Ngoten nggih. 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 Ya. Ya. Yaksuru ya khutbah. Ya. Langkah itu semakin pendek. Ngoten nggih. Sing maune ajeng teng masjid ngoten nggih. Nggih, jangkai rong tegel, ngoten nggih. Apa meneh sing enom-enom niku nggih. Sak meter cek nggih. Mangkat keri dhewe tekan masjid sik dhewe ngoten nggih. Lah sakniki ngoten nggih. Nggih, tek nggih, kletek, nggih, kletek, ngoten dilanggari wong pirang-pirang ngoten nggih. 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 Iya. Yaskulu masma, ya. Penglihatan itu pendengaran itu juga semakin berkurang. Jadi 4 hal utama. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ditambah ya, nazir itu uban. Nggih, nggih, uban. Jadi wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalq, ya. Siapapun orangnya yang aku tambah umurnya, aku panjangkan usianya, ya. Itu tubuhnya itu akan aku buat lemah. Wallahu khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan. Prosesnya seperti itu. Ya, ya. Tapi ada tanda lain ya, yang tadi dari tubuh kita, ya, dari tubuh kita. Ya. Terus tandanya itu perjanjiannya Nabi ya Daud ya alaihissalam dengan malaikat. Itu adalah ya, dia memberitahu ya, tanda kematianmu itu adalah kematian orang-orang di sekitarmu. Betul Pak nggih? Ya, jadi kita kan giliran. Ya. Jadi ketika tetangga depan agak jauh mati, itu kita berusaha menghibur diri. Ya. Nah, kalau yang meninggal itu ya bapak-bapak teko, jare Pak Dek, gerain apa toh? Anu stroke. Alhamdulillah aku ora stroke, ngoten nggih. Kan ngoten. Nggih, nggih. Nggih. Kulu ibni unsa, ya. Ya. Wa in tola salamatuhu, ngoten nggih. Ya. Ketika tetangga yang dekat sekali itu meninggal depannya, enten apa toh? Anu mau ngebut. Nggih. Nggih. Gase dipol ning ranggo rem, ngoten nggih. Dalane peteng. Alhamdulillah aku nek numpak pit ngati-ati, ngoten Pak. Nggih, hati-hati. Tetangga kanan meninggal, ngoten nggih. Lah enten apa to? Anu ora kuat, bojone galak, ngoten nggih.
Ikatan suami takut istri. Pak, mau nggih? Lebih banyak jandanya lah daripada duda. Tetangga kiri, ya. Dia ketika ada orang mati itu berusaha mencari tahu sebab kematiannya. Ketika sebab kematiannya itu pada dirinya itu tidak ada, itu merasa aman. Ya, nek sing mati loro, ya, wah aku ra loro. Nggih, ra loro. Ya. Kalau kematiannya itu yang meninggal itu jarak, aku wis ngati-hati. Ya, jadi ngeten nggih, Ibu, Bapak-bapak nggih. Ya, sebab kematian itu ada dua, dua. Dari sisi ini ya, dari sisi tempatnya. Ya, alaihal kudum, ya, atau alaika, ya, satak dumu, ngoten nggih. Dua, ngoten nggih. Mati, mati itu orang itu didatangi kematian, didatangi malaikat maut. Dia itu di tempatnya, ya. Jadi wa in kuntum akhodakum, ya. Kalau Anda itu di rumah, ya, itu kematian itu akan mendatangi. Itu satu, ngoten nggih. Yang kedua itu adalah Anda, kita ini. Nek Anda kan jenengan kula ora termasuk kan, ngoten. Kita ini, ya. Didatangi oleh kematian. Ya, jadi aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Ya. Kalau kematianmu itu ditentukan tidak di rumah, di jalan, di sawah, di tempat kerja, ketika naik kereta api, naik ke itu nanti kamu itu akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala mendekati tempat itu. Ya. Masih tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Itu cerita ini masyhur sekali, ngeten nggih. Itu ada seorang laki-laki yang monggo Pak kalih didhahar mboten napa-napa nggih. Ya, monggo nanti. Nggih, napa kula menderian mboten sae lek mati. Nggih mboten doyan dahar, masyaallah ngoten nggih. Mboten kersa nggih. Langsung wareg ngoten nggih. Insyaallah. Santai mawon ngoten niki. Kesian. Nggih. Itu ada seorang laki-laki yang mengikuti pertemuan dengan Nabi Sulaiman. Ya, dia ngelirik itu dipandang, ditatap secara tajam oleh laki-laki yang lain. Ke sana diulati, ke sana diulati. Dia itu lelaki asing. Ya, tidak dikenal. Ya, kalau zaman sekarang nyablek, kowe kenal karo Kaira? Ora. Ya, yang sampingnya dicablek kowe kenal ora. Kok nyawang aku terus? Ya, menteleng, itu pentelengi. Ya. Ya, bahkan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, Bapak-bapak, ibu-ibu, itu malaikat maut itu mentelengi masing-masing dari kita, meskipun riwayatnya itu ada yang dhaif di sana ya. Itu sehari itu 360 kali. Nggih, menteleng. Jadi sak jam niku 15. Nggih. Setiap 4 menit. Nggih, menteleng. Jadi betul. Jadi, tidak ada seorang pun yang kesamaran. Nggih. Kowe jamaah masjid Hidayatul Islamiyah, kowe matimu dina Selasa. Ngoten nggih? Setuju mboten? Nggih, tanggal 1 November. Setuju? Nggih. Setuju. Nggih. Sing mboten setuju taune, ngoten nggih? Taune. Nggih. Nggih. 2039 ngoten nggih. Nggih niku seneng ngoten nggih. Seneng. Nggih. Setiap 4 menit. Jadi kita di sini tadi mungkin 20 menit itu sudah dipandang itu 5 kali oleh malaikat maut. Ya. Dia agak timbul perasaan takut, tanya orang-orang itu tidak ada yang tahu mendekati Nabi Sulaiman. Ngapunten Nabiullah kula ajeng tanglet. Teko apa? Napa jenengan ngundang priyantun teng tong pojokan niku nggih. Nek teng gambar kan klambine ireng jubahan ngoten nggih. Nggawa tongkat nggih. Nggih, pucuke tongkat kan enten celurite niku lho. Enten niku. Kan malaikat maut gambare ngono kuwi nggih. Malaikat maut.
Ora aku ora ngundang. Nek sawangane ya kuwi malaikat maut ya ngono kuwi. Lah sing nyawang kula terus niku berarti ki jatahmu, ngoten nggih. Jatahmu. Wah, nek ngoten kula dereng pensiun lho jenengan bareng ngangkat kula nembe mawon kok ajeng dipateni. Nggih. Nggih, ngeten mawon. Nggih. Mbok kula diplayokke, didelikke. Nggih, didelikke. Lho kuwi pengen ndelikne ngendi? Nggih. Kula pokoke sing nggih wilayah jenengan sing paling terpencil, paling adoh kula mangkekke menika. Ngoten nggih, kan teng Al-Qur'an nggih. Ya, wali Sulaiman nggih. Rihun nggih. Napa nggih? Artinya niku bagi Sulaiman itu ada godatuha syahrun wa rawaha syahrun. Ya, mempunyai ya keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada alat transportasi ya, jarak sebulan itu bisa ditempuh sepagi atau sesore. Ya, kowe pengen nanti, kula pengen teng India mawon. Nggih. Jadi melarikan diri dari malaikat maut ya, dari Palestina istananya itu minta dipindah ke India. Mungkin jaraknya manganu Mas nggih, di Google Map niku nggih pinten 12.000 kilo mungkin, nggih. Bahkan lebih. Ya. Di satu sisi si malaikat maut itu melihat catatannya, ya hari ini, ya Senin tanggal 31 Oktober 2022, kudune wong iki matine iki ra ning kene kok nek Sudimoro iki, ngono nggih. Malah lagi maem bubur. Di catatan malaikat itu ya dia itu matinya itu di India bukan di Palestina. Ya di Palestina. Ini kleru iki. Ojo-ojo dudu wong iki. Ya. Tapi ketika ya alatnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu ya dipakai oleh orang itu ya melarikan diri ke India ya, terus malaikat itu langsung plus lebih dulu sampai. Jadi ya sudah nunggu di sana. Oh ya iki begitu nggih. Itu. Catet aku ki sing bener, dudu aku sing salah. Dheweke sing ya bener matine neng kene tidak di sana. Lah ngoten Pak nggih. Di kematian itu ada yang didatangi tempatnya, ya. Ada yang kita di tempat kita sendiri itu kematian itu datang kepada kita. Ya. Masalah lain nggih. Itu kalau kita itu disuruh memilih mati secara nyaman dan secara sakit niku pilih pundi Pak? Nggih, pilih pundi? Jadi dalam itu nanti pengawasan ngeten niku ditangleti. Tanya, apakah setiap orang yang mati itu sakit? Nggih, tak pikir. Jawabnya pripun Pak? Jadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nazi'at ayat 1. Ya. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta. Ya, demi malaikat maut yang mencabut nyawa dengan keras. Ngoten nggih. 1, itu ayat 1. Ya. 2, demi malaikat maut yang mencabut nyawa itu dengan halus dan perlahan-lahan. Pilih pundi? Ya tentunya pilih sing nomor kalih ngoten nggih. Ya, tapi ya kalau kita itu menjadi orang yang kebanyakan ya tidak termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menurut nas ya Rasulullah itu menjadi orang yang ketika mati itu tidak merasakan sakit, ya tetap merasakan sakit. Ya, konon ya para mujahidin ya syuhada fi sabilillah itu kebanyakan matinya tersenyum karena apa? Ya melihat bidadari calon istrinya ya sampai ketika nyawa dicabut itu mboten krasa. Ngoten nggih. Nggih, mungkin mirip ya, bukan mirip nggih. Kaya wanita temannya ya istri Al-Aziz di dalam surat Yusuf melihat ketampanan Nabi Yusuf ngoten ngasek ke kiris-kiris ngoten nggih. Dadi nyawang nggih. Priyantun setri nyawang wong bagus iku ngasek ngoten nggih ke perang. Nggih ke perang. Nggih. Apalagi nggih
Ya, para bapak nyawang nggih. Ya malah sosok malah kecebur kali ngoten nggih. Kecebur kali. Nggih. Ya, tapi ya sehalus-halusnya malaikat maut mencabut ya nyawa kita, itu ya tetap saja akan merasakan sakit karena ya kita ini kondisinya seperti ini, tidak ada hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ya perlu memberikan kepada kita ya, tapi ya kesakitan dalam sakaratul maut itu menjadi kafarah dari doa-doa kita, dosa-dosa kita. Yang jelas ya Bapak-bapak, Ibu-ibu arsyadakumullah ya, kalau kita ini boleh memilih ya sama-sama mati ya, sama mati. Itu daripada mati di jalan, ngoten nggih. Lebih baik mati teng pundi? Di rumah atau di masjid, ngoten nggih. Daripada mati ya di tengah sawah, nggih. Tidak. Karena apa? Karena di akhir penghujung ya, itu adalah ujian paling berat dari seorang hamba. Ngoten nggih. Lulusannya itu adalah pada waktu sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu ya kita sendirian, tidak ditemani oleh orang lain ya. Itu nanti di sana setan yang mengganggu ya. Di kesempatan terakhir itu ya akan menang. Ya. Kalau bisa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nggih, kepada Allah, ya Allah ya. Ya, matikan saya ya kalau engkau izinkan ya di rumah sendiri kita nek nang omahe tanggane nggih pemene omahe jange apa cilaka ngoten nggih. Kan enten ta niku? Nggih, nggih. Ati mati ning omahe selingkuhan. Nggih. Ya Allah, izinkan saya mati itu di di rumah saya sendiri yang saya usahakan dengan rezeki yang halal. Ya. Ya, di ruangan yang di sana seluruh anggota keluargaku itu yang laki-laki melaksanakan sholat ya sunahnya, yang wanita melaksanakan sholat wajibnya, ada musolanya. Ya. Saat itu ya istriku kalau dia masih hidup, ya anak-anakku itu yang paham agama sebagaimana kami paham, ya itu ya jenenge nguntapke, ini bahasa Indonesia apa? Apa? Menguntap. Ya. Jadi yang akan mati itu tahu kondisi kritisnya. Ya. Yang nunggoni orang yang mau mati itu dia ya mengetahui perintahnya karena ngaji. Ya, jadi orang sakaratul maut ya Bapak Ibu sekalian itu kan ada yang singkat, ya, ada yang lama. Jadi kalau dikatakan rekor sakaratul maut paling lama ya, mungkin ya dunia akhirat mungkin ya. Itu konon itu mantan Perdana Menteri Israel. Sinten Mas? Ariel Sharon. Nggih, mungkin mang buka nggih enten beritanya. Ya, jadi anak kita mungkin ya itu mlebu SMP kelas 1 itu sampai lulus SMA itu dia masih sakaratul maut. Nggih. Ariel Sharon ya. Paling lama lagi itu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Itu karena pembunuh mungkin ratusan ribu umat Islam termasuk para ulama ya. Sa'id bin Zubair itu juga dia sembelih ya. Konon itu ya ketika dia itu ada seorang ulama itu ingin bertemu dengan rohnya yang sudah mati itu. Ya Allah, pertemukan saya dengan roh, tak tekonane. Ya, itu ternyata ketika ditekoni, ngapain kamu sakaratul maut suwe? Ya. Setiap orang yang aku bunuh, ya, itu dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sakaratul mautku. Jadi bunuh orang berapa ratus ribu itu, ya itu sakitnya itu satu-satu itu dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, ya, kalau di Turki, ya, zaman modern, nggih, Mustafa Kemal Pasha itu sakaratul maut itu juga, ya, jadi keluarganya itu judek, sambat sumo. Nek kelambine dilepas dia itu sambat adem, ya, dikemuli dia itu semua lagi, tapi teriak-teriak, ya, sekeras dia bisanya sampai ya dibuang di tengah laut, ya, ndak beri beni, kata nggih, ndak beri men, ya, anak istri, ya, tetangga, pejabat wis gua dengan ndak krungu aku gah, ya.
Ini sakaratul maut itu ada yang singkat, ada yang yang lama itu. Bapak-bapak, ibu-ibu arsyadakumullah, itu kan kesadaran ya. Sebelum mati itu kan turunnya kan sedikit demi sedikit. Ngeten nggih. Jadi orang mau mati. Itu malaikat maut nyabut nyawanya itu kan mulainya memang ya mencabutnya itu dari masuknya itu memang dari konon dari lubang mulut, dari lubang hidung. Dari lubang hidung. Nanti cabut roh yang paling pertama ya keluar itu adalah roh yang ada di ujung jari kaki. Ngoten nggih? Digeret jadi setiap sel darah merasakan sakit, setiap urat merasakan sakit, tulang, persendian sidik-sidik nggih. Sidik-sidik ya. Ya, sahabat Rasulullah ada mungkin kalau tidak 3 sahabat itu mengatakan bagaimana rasanya sakit sakaratul maut itu. Ya, sebagaimana ya daging yang ditusuk ya sulak dari kenapa nggih? Kawat. Tusuk terus digeret dibeng-beng gitu kan. Ya. Kita kena pancing saja nggih sing tiung-tiung seperti itu. Ya. Itu ketika menahan sakit ya faidan nufusu taqa'a an hasrajati sudur itu menahan sakit masih dadanya sesak itu bernapas bagaimana ya bernapasnya orang yang melalui ya lubang jarum ya, sentik-sentik tapi kesadarannya masih. Lah orang-orang yang ya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala amal solehnya itu banyak ya masih sadar itu masih bisa omong kepada orang yang mau nguntap kita di anak atau istri bahkan putu ya lanang wedok putra putri ya le aku saya ora kuat le ngoten nggih saya lemes saya tulung wacana nggih wacana surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd surat nomor pinten Pak? 13 nggih 13 ya kalau ya yang dikeliling dia itu mudeng kok ora masalah nggih ndang diwaoske nggih alif lam mim ra ya tilka ayatul kitab waladzi unzila ilaika mir rabbikal haq walakinna aktsarun nasi la yu'minu Allahu alladzi rafa'a samawati bi ghairi amatin tarawna summa stawa 'ala arsy wa sakhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajal musamma ya ila akhirih ya nek mudeng gage-gage diwasake untuk apa biar proses sakaratul maut itu ringan untuk dia sakitnya itu ya agak berkurang. Tapi ketika ya anaknya itu ora mudeng ya, ora iso ngaji, ora tau dijak pengajian, ora tau ning masjid, nggih. Tak kon ngajekke aku malah golek HP ngono nggih misalkan. Bah sabar bah kula lagi tekok Mbah Google surat Ar-Ra'd itu surat nomor pinten ngoten nggih. Pinten. Waduh, ngoten nggih. Lari-lari kita kan ngoten niku. Nggih, nggih. Ngasih bar balik nggih. Ngasih di bojo anake loro telu ngasih 5 nyekel mushaf rung tau ngoten nggih nggih dadi bukake malah kualik nggih itu kita selama di tahap itu ya tahap masih ringan ya ketika kesadaran itu sudah semakin berkurang ya kita berkata-kata itu juga ya semakin berat ya itu kan ada disyariatkan katanya seperti itu ya yang menunggoni itu berinisiatif untuk membacakan surat apa surat Yasin nggih surat Yasin ya jadi surat Yasin itu dibacakan sebelum surat ya Ar-Ra'd dulu itu masih bisa ngapa-ngapa dibaca kayak itu ya. Untuk apa untuk proses sakaratul maut itu biar ya semakin ringan. Nah, ketika dibacakan itu dia masih bisa bicara 1-2 buah kata baru ditalkin kan gitu. Nggih, itu talkin itu terakhir. Nggih, ijo saged nggih ngendikan nggih bubur terus nggih mlebet ngoten nggih. Mau ditahakin mah kowe pengen aku mati apa piye ngoten nggih. Ngendi sertifikate nggih. Tak gawoke wae ngoten. Lah ini Bapak-bapak, ibu-ibu arsyadakumullah nggih. Ya, di poin terakhir ini ya. Di masa-masa genting itu yang paling berguna itu ternyata bukan yang dikumpulkan ya oleh kita sepanjang
sepanjang hidup, tidak. Ya. Jadi orang yang mati mau berangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu dia itu tidak akan, bahkan tidak akan pernah nggih, bertanya kepada istrinya atau anaknya, "Bu, ya sertifikatku ndi, Bu?" Ngoten nggih. Nggih. Lah iki Pakne, ngoten nggih Pakne. Iki sing omah kae. Lah rukune ndi sertifikate, ngoten nggih. Ngoten to, Pak Bu, ngoten nggih. Lah sawahe tidak. Nggih. Dia itu tidak akan bertanya tentang BPKB, ngoten ta? Nggih, BPKB. BPKB ini ndi, Bu? Ku nek malaikat maut teko tak duduhane. Lho, iki kredite rung rampung, mosok aku mbok pateni. Nggih. Ya. Kita datang ke dunia ya, itu mujarodun. Mujarodun itu apa? Ya, telanjang bulat tidak mempunyai apa-apa dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga ya, tidak membawa apa-apa ya. Tajarud ya. Fa innaka ya. Tajarud anid dunia atau tajarud minad dunia. Fa innaka innama ya takhruju ilad dunia ya wa anta mujarad. Kalian itu harus berusaha semaksimal mungkin melepaskan diri dari urusan dunia ya ketika sudah sadar ya usianya itu lebih dari 60 atau bahkan 70 tahun. Jadi kalau bisa ya hak milik yang mungkin kita gundeli ya kalau sudah mendekati usia itu cepat-cepat diwariskan. Ngoten nggih, cepat diwariskan. Ya. Jadi mempersedikitkan ya yang kita wariskan kepada anak ya. Nanti sebagian itu kita gunakan untuk amal jariah. Ya. Imam Al-Mawardi ya, itu beliau mengatakan orang itu menjadi bakhil kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan bakhil kepada dirinya sendiri itu karena kasih sayang yang berlebihan kepada anak. Takut anaknya itu tidak bisa makan. Ya, kita tinggalkan anak. Ya kan enten nggih. Ya, pun disekolahake sarjana. Ya, S1, S2, S3. Ya, bapak ini dimesake. Digaweke omah. Ngoten nggih. Engko nek tak tinggal mati ora iso ngiyup. Ngoten nggih. Oh ning sawah nggih udan ngiyup ning nggih iso. Wong sama S2 sarjana ora iso gawe omah. Nggih. Wong tukang SD iso nggih. Ngoten nggih. Sudah dikasih rumah. Nggih. Nggih, mesake nek ning ndi-ndi pit motore macet. Nggih. Tak kreditke sing anyar. Nggih, sing iso banter. Kan gitu. Nggih, para bapak kan seperti itu. Dia mau mati tidak memikirkan nasibnya tapi memikirkan nasibnya orang yang hidupnya itu ya lebih lama daripada dia. Ya. Sehingga ya sampai mati itu dia seakan-akan masih berutang kewajiban kepada anak padahal dia sendiri nasibnya. Itu Imam Yahya bin Mu'adz itu sampai mengatakan musibatani ya lam yasma'il awwaluna wal akhiruna ya indal mayiti ya fi rajuli inda mautihi ya yukhadu anhu ya kulluhu wa yus'alu anhu kulluhu ya. Dua musibah Bapak-bapak Ibu nggih ya yang akan dialami oleh seseorang ketika matinya. Satu ya harta ya yang dia miliki dia cari sepanjang ya hayat ya itu akan diambil. Siapa yang ngambil? Ya anak dan istri kan gitu. Nggih. Tidak mungkin ngoten nggih. Kita mati ngoten ngerti. Arep di napa nggih? Di kafani kok malah. Le, kae akike Mbah Kakung gorene le. Ngoten nggih. Dinggokke ngoten. Ora mungkin. Nggih. Apa yang menempel pada tubuh kita ya besok ya dicopoti ngoten. Ya siapa yang nyopoti? Nggih anake dhewe ngoten nggih. Nggih. Iki ali-aline bapak iki saka Kalimantan saka iki ana belian martapura. Ya tetep dijahit kan gitu. Nggih. 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 Nasi buka ya, bukan nasi nggih, nasi buka. Ya. Tajma'u dahrakullah. Ya. Bagian Anda ya
dari apa yang Anda kumpulkan ya sepanjang hidup, ridaani tutwa fihima wahanut ya. Bagian Anda yang mati sudah mati itu dari kumpulan harta yang tidak terhingga itu cuma 2 helai kain, ngoten nggih, yang di tengahnya itu Anda dibungkus dan kapur barus, ngoten nggih. Jadi yang kita bawa itu cuma 2 itu. Ya, sehingga ya setiap muslim itu diharapkan ketika menjelang akhir hidup di dunia ya, itu dia sudah tidak mempunyai hak milik. Ya, tanggung jawab kepada anaknya itu dilepaskan dengan sungguh-sungguh total. Hak anaknya itu diberikan, dia sendiri itu memikirkan nasib apa? Nasibnya itu dia ya menjadi lebih baik dengan jenengin apa nggih? Nitil hartanya itu untuk amal jariah. Sayangnya ya jarang sekali para bapak itu atau ibu yang berwasiat kepada anak-anaknya. Nggih, berwasiat. Nggih. Jadi ngoten nggih. Misalkan lah putranya 4. Nggih. Rumahnya 10. Enten mboten? Enten. Ya, saya itu diberi cerita 3 orang. Karena ada teman itu bekerja di Baitul Mal wa Tamwil. Ya, Baitul Mal wa Tamwil. Itu orang selatan Kota Solo itu mempunyai sertifikat itu 60 sertifikat. Ya, nek jawane niku sing telecek kan ndi ya. Ya, dari Solo Timur ke utara itu bahkan lebih banyak lagi. Ya, bahkan saya melihat sendiri ya seorang bapak itu putranya 1. Ya, rumahnya yang beberapa tahun lalu itu 25. Ya, setengah RT. Ya, di jiwanya 3, ya suami istri sama anak, rumahnya itu 25, belum sawahnya. Ya, belum sawahnya. Ya. Kalau seperti ini. Omahe bapak 10, kowe cah 4. Ya nek lanang kabeh kae loro-loroan turah kalih iki diwakafke ning gone rumah Quran ning pesantren kowe wis tak sarjanake ngoten nggih, tak sekolahke, wis tak kek pit motor, tak kek omah. Lah nasibe bapak ning kuburan ku ben penak. Yo nek kowe eling karo bapak, lah nek ora kan ngoten nggih. Dan ora. Ning rata-rata eling mboten, Pak? Mboten. Nggih. Itu dalem nate ngene. Ya. Betheki ngoten nggih, betheki. Di duki jam pinten ngene. Ya niki kita saya dereng tidak. Duki jam 09.00. Ya. Jam 11. Ya. Anggota pengajian aktif. Anggota pengajian aktif. Ya, saya itu sampai bahkan kemarin itu tak kasih hadiah. Tak kasih hadiah. Siapa di antara Anda yang sudah hafal ya, doa untuk mayit komplit, katanya yang komplit ya. Ya, 1 versi saja dari beberapa versi. Jawabannya apa, Pak? Kira-kira? Ya, tidak ada yang hafal, tidak ada. Itu anggota pengajian aktif, ya. Lah nek sing ora tau pengajian pripun? Kinten-kinten. Oh, pengajian. Nggih, iya. Wis babar blas. Nggih. Jadi di kitab-kitab hadis itu kan yang paling populer nggih, butuh doa mayit itu maksudnya itu doa mutlak, ya, bisa digunakan untuk sholat jenazah. Ya, atau waktu-waktu lain ya, tujuannya itu sama kepada jenazah itu, tapi ya kita doakan baca sholat atau doa ya kita menciptakan momen-momen khusus ya, itu silahkan saja. Itu kan yang versi yang paling sering ya dihafal ya, itu kan Allahumma gfir lahu, terus warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, terus wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa silhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama naqaital abiyatu minatanas. Kan Pak pun mandek, Pak ya.
Nggih. Wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adhilhul jannah wa aidhu minan nar. Itu kan ya versi paling populer kan nggih. Kita saja itu hafal. Apa meneh kan nggih? Apa meneh? Ya. Ya anak-anak yang di rumah sing ra tau ngaji niku tangel lamun. Ya, apalagi versi ini nggih. Allahumma ighfir li hayyina wa maitina. Ngoten nggih. Wa dzakarina wa unsana ya. Wa sagirina wa kabirina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal ya 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tutilana ba'dahu. Apa meneh sing iki ngoten apa meneh nggih. Tapi saya tidak bertanya untuk mayit bocah tidak, apalagi bocah kan jarang mungkin lagi krungu kuwi ya kan. Mayite bapak bae karo bocahe padha sing dungane padha padahal beda. Kira-kira ada yang hafal mboten untuk mayit anak-anak? Ada enggak? Kinten-kinten lah. Nggih. Mayit anak. Nggih. Nggih. Allahumma ja'alhu kalau mayitnya laki-laki nggih. Faroton wa dukhran li walidayhi. Ya, syafi'an mujaban Allahumma ya, thaqil bihi ma wazinahuma wa a'dim bihi ujurahuma wa alhiqhu bi sholihil mu'minin ya wa ja'alhu fi kafalati Ibrahim ya wa a'idhu bi rahmatika ya min adzabil jahim. Allahumma ighfir li aslafina wa afratina wa man sabaqana bil iman. Mung niku tok. Jadi mung petang lari nggih. Petang lari. Ya. Tapi memang ya tanggung jawab ya, tanggung jawab. Bapak yang kematian anaknya doanya itu dibaca, kita yang kematian bapak ya, apalagi yang sudah sekian puluh tahun di alam barzah, kalau kita tidak apa doanya, ya di sana kasihan. Sebagaimana nanti kalau kita itu sudah mati, ya anak-anak itu tidak dikondisikan untuk selalu mendoakan bapaknya. Itu jawaban ini ku tangih lamun. Ya, kita nanti di sana itu akan mati dalam kondisi mengenaskan. Banda ya, harta itu ditinggalkan ya, untuk anak-anak di mana anak-anak itu sudah tidak ingat lagi kepada kita. Ya. Yang terakhir ya, kondisi tragis ya, digambarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, satu ketika beliau di kota Kufah itu berziarah kubur. Ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya. Ya ahlat turab ya ahlat turbah ya ahlal gurbah ya ahlal wahsyah ya ahlal wahdah ya terus antum lana farotun sabikun wa nahnu lakum ya tabaun lahikun ya wahai penghuni wahai penghuni tempat yang penuh debu wahai penghuni alam kesendirian yang keterasingan wahai penghuni alam yang buas kalian Anda itu sudah mendahului kami itu akan menyusul kalian. Beliau itu bertanya kepada ahli kubur amma khobaru lana indakum. Apakah ada kabar untuk kami dari kalian Amma al khobaru lakum indana. Tapi kami ini ada kabar untuk jenengan-jenengan yang sudah mati itu terus inna sukuna qad sukinat atau amadur qad sukinat wal azwaj qad nukihat wal ambal qad kusimat griyane jenengan niku pun disadi putrane ngoten nggih griyane jenengan sing jenengan napa nggih nyelengi pirang-pirang puluh tahun jenengan sedo nggih didol wonten nggih. Lah sakniki pun dipanggeni priyantun sanes. Itu kalau bisa menjawab di alam kubur nangis ngoten nggih. Nangis nggih. Lah sing niki tragis melih nggih. Pak, tragis melih Pak nggih. Jandane jenengan niku pun
pun dipek rincang malah jang. Rincang sak masjid malah nggih kutunggu jandamu nggih. Harta jenengan itu sudah dibagi-bagi. Kan? Yang dimiliki kan cuma 3 itu, nggih. Sing digoleki kan sepanjang hayat itu tidak dibawa mati. Ya, sampai melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasib kita itu dipertaruhkan. Ya, ini semoga ya apa yang kita sampaikan meskipun tidak lengkap dan kesana kemari itu bisa ya menjadi obat karena bagaimana di awal tadi termasuk kekurangan seorang muslim itu adalah jarang-jarang untuk mengingat mati. Selalu mengingat mati pun itu tidak boleh karena dunia itu tidak akan makmur. Kabeh wong mung ikutine nggih sing dieling-eling kuburan tok, mboten purun nyambut damel nggih. Mboten purun dahar. Nek priyantun mboten purun dahar, nggih warung-warung do sepi kan ngoten lho nggih. Nggih, ingat daharan, ingat kematian. Niku ya imbang-imbang. Ketika hubud dunia, cinta kepada dunia itu menguat, kita harus segera mengingat kematian ini. Ya, semoga yang kita sampaikan bisa menjadi pelajaran. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau monggo. Itu kan sebagai anak ya, orang tua sakit sudah tidak mau makan, dibawa medis kan, jadi sakitnya katakan udah parah gitu ya. Akhirnya karena tidak makan, itu dikasih asupan lewat selang. Itu apa bisa dibawa sakal semua ya? Masih sadar? Ya? Masih sadar? Ya sudah sadar kan. Jadi udah mau ngiring juga diiringin, tapi sama medis masih dikasih selang. Di dunia medis kan itu ada istilah sini apa Mas? Minta disuntik mati kan ada juga itu satu kondisi tertentu nggih. Tertentu. Kalau di Indonesia itu dulu pernah diperjuangkan. Ada orang sakit bertahun-tahun, keluarganya pengen wong niku mati. Sampai ke pengadilan menuntut diizinkan untuk membunuh keluarganya itu satu. Terus yang kedua, itu ada orang yang hidupnya itu ditopang oleh mesin. Ngoten nggih? Mesin. Misalkan orang yang kecelakaan kepalanya itu terbentur, ngoten nggih, terus namanya gegar otak merata itu kan ke dokter itu tidak bisa cuma dikasih di ruang apa jenenge ICU itu cuma obat itu ikhtiar manusia kalau dulu itu tidak ada seperti itu kalaupun toh keluarganya itu berpikir si bapak misalkan masih bisa disembuhkan terus sehingga dengan biaya berapapun, dengan mungkin lama perawatan berhari-hari pun itu dia akan ditempuh. Boleh juga masih ada harapan hidup. Ketika sudah tidak ada harapan hidup dalam artian organ-organ yang menopang kehidupan itu sudah tidak berfungsi. Orang boleh jadi organ tidak komplit itu orang masih hidup. Ginjal jumlahnya berapa, Pak? 2 hilang 1 masih hidup. Kalau hilang semua bisa raiso ketika itu paru-paru ngoten nggih dipotong pun masih bisa hidup ketika jantungnya itu sudah rusak, jantung kan cuma 1 tok rusak terus biaya untuk ngopeni organ-organ dan tidak ada kemungkinan pulih lagi itu ketika sudah tidak ada jalan lain itu memang dia itu harus beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala mencabut alat-alat itu bukan karena ingin membunuh tapi karena sudah tidak ada kemungkinan hidup dan yang hidupnya itu sudah tidak mampu, tidak berdaya untuk melanjutkan perawatan, ngoten nggih. Ini jenengan teng rumah sakit nggih, pengen bapake urip terus nggih, padahal wis ora iso apa-apa. Jenengan ora bayar, ngoten nggih. Ora bayar. Nggon tetep perawate nyabuti dewi-dewi kan ngoten nggih.
Wong tagihane ora dibayar ngono nggih. Ya tetep mbok jenengan urangi izin ya terus dicabel. Kok jenengan mateni bapak kula kan. Seperti itu. Ya, jadi tidak bisa nanti si A seperti itu memang tergantung pengalaman. Ya, itu kita juga dulu pernah ditanya. Ya. Itu bagaimana kalau ini dicabut? Ya, terus saya ide ya menemui dokter ya yang merawat. Itu ada kemungkinan sehat enggak? Tidak ada sama sekali. Kemungkinan sembuhnya itu 0%. Ya, seandainya sembuh, keluar dari rumah sakit, itu dia bisa ngapa? Tidak bisa apa-apa. Ya, seandainya sembuh itu dibawa pulang teng griya tok. Terus keluarganya saya kumpulkan, tak kasih 2 hal itu nggih. Ya, terus mereka itu memutuskan sendiri ya menghentikan perawatan. Ya, jadi minta dokter itu nyabuti selang-selang. Tapi niatnya itu bukan membunuh nggih. Bukan membunuh. Pengalaman juga ya, kita ini dulu itu pernah menggeluti profesi ya TCM, tradisional Chinese medicine nggih, TCM nggih, kalau beberapa itu ada orang minta tolong itu sudah mungkin sakaratul maut nggih. Tapi saya lihat itu bapaknya itu sakit jantung sudah mungkin hampir mati, itu ternyata keluarganya itu orang gagas. Ya, saya datang ke sana, itu tak tanglet. Lah, putrane teng pundi, Bu? Nembe bal-balan. Bal-balan. Lah sing nika ya, biasa, Mas. Nggih, kali gerombolaane. Ya, terus tak terapi gitu ya, tak terapi. Sembuh? Tidak. Nggih, mati. Nggih, mati. Nggih. Terus saya mati yo deg-degan, deg-degan. Wah, ngundarake kena pasal pidana nggih, pembunuhan berencana. Ternyata beberapa hari setelah jenazah dikuburkan itu saya didatangi oleh sang istri itu membawa tempe 2 kresek sama pisang. Ya. Enten apa Budhe? Nggih, bla 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 niku piyambak niku matur nuwun nggih. Nggih. Bapak niku pun diuntake kematian. Dipijet mati malah matur nuwun ngoten nggih. Nggih. Ngoten niku nggih. Memang dunia ya seperti itulah. Ya. Jadi bapak ibu merawat anak itu sepenuh hati, anak merawat bapak, ngoten nggih. Ndang gageo mati lah ngoten nggih. Nah, tapi ya sebaik-baik kita itu adalah mempersiapkan anak ya, ketika kita itu sudah ya sangat membutuhkan anak itu, mereka itu bisa ya menunaikan kewajibannya. Jangan sampai kita ya nanti di penghujung usia itu tersia-siakan hanya karena salah didik anak. Mengatakan nggih, ada yang lain? Insyaallah niki intinya itu sudah jelas ya. Siap mati, ngaten nggih, siap mati. Terus mempersiapkan anak-anak kita nguntapke kematian. Ya, itu kematian kita. Ya, itu butuh istiqomah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kesepakatan ya di dalam rumah tangga. Biaya berapapun kita keluarkan biar anak itu sudah siap 100%. Ya, ngaten nggih, saya perlu apa duwe didol nggih, disantrekke, digawe saleh ya, sehingga itu dia termasuk tabungan kita ya di akhirat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.